Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Nur Hidayah, nomor absen 23 dari kelas Statistika C. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah analisis uji satu sampel dengan SPSS atau One Sample the Test. Kemudian ada analisis uji T2 sampel saling bebas dengan SPSS atau Independent Sample T-Test, dan analisis uji T2 sampel berpasangan atau Paired Sample T-Test. Langkah yang pertama, nilai mata kuliah statistik mahasiswa Prodi KPI angkatan 2018 adalah sebagai berikut. Dari 92 sampai 97 itu adalah nilai dari mahasiswa KPI angkatan 2018. Kemudian dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa rata-rata nilai statistik mahasiswa Prodi KPI untuk angkatan sebelumnya adalah 85. Ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata nilai mata kuliah statistik mahasiswa KPI angkatan 2018 adalah 85. Ini saya sudah mengisi nilainya di SPSS. 23 dari belakang adalah nilai absen saya ganti dengan nilai absen saya. Kemudian langkah yang pertama adalah klik analis, kemudian cari Pampermin, cari yang One Sample T-Test, kemudian diklik. Kemudian nilai kita masukkan ke tes variabel. Kemudian yang tes value itu diisi dengan 85. Karena apa? Karena nilai rata-rata mahasiswa KPI angkatan 2018 adalah 85. Klik OK. Kemudian akan muncul tabel seperti ini. Kita cari yang output. Nah, seperti ini tabelnya. Kemudian kita jelaskan yang di PPT. Jawab H0 atau hipotesis 0 dibagi mu sama dengan 85 dan H1 hipotesis awal sama dengan dibagi mu tidak sama dengan 85. Taraf signifikasi yaitu alfa sama dengan 5%. 5% itu sama saja dengan 0,05. Arah pengujian adalah dua arah. Tarafnya nyata pengujian alfa atau 2 sama dengan 2,5% atau bisa 0,025. Nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,96, di mana DF sama dengan N kurangi 1 sama dengan 80 kurangi 1 sama dengan 75. 80 dari mana? Dari keseluruhan nilai mahasiswa KPI. Kemudian alfa atau 2 sama dengan 2,5%. Lihat tabel di bawah ini. Yang putih terima HO, yang kuning ini tolak HO. Untuk alfa sama dengan 2,5% atau 1,96. Selanjutnya kesimpulan dari One Sample T-Test. Nilai T hitungan sebesar 4,935 yang berada di daerah tolak HO atau di sebelah kanan di bagian yang warna kuning tolak HO. Nanti dilihat dari tabel, kemudian P value
sama dengan 0,00 lebih besar dari 2,5% atau 0,025 sehingga tolak HO. Sehingga kesimpulannya, rata-rata nilai mata kuliah statistik mahasiswa KPI angkatan 2018 sebesar 85. Selanjutnya analisis yang kedua, analisis UGT dua sampel saling bebas dengan SPSS atau Independent Sample T-Test. Kasusnya, seorang mahasiswa akan meneliti keterlibatan kerja karyawan di sebuah perusahaan yang ditinjau dari model kepemimpinan, yaitu model kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Berdasarkan 40 sampel sebagai penelitian, masing-masing diambil 20 sampel untuk karyawan yang dipimpin dengan model kepemimpinan transformasional dan 20 lainnya dipimpin dengan menggunakan model kepemimpinan transaksional. Adapun data keterlibatan kerja karyawan dapat dilihat sebagai berikut. Transaksional mulai dari 79 sampai 87, kemudian transformasional dari 56 sampai 90. Kita langsung praktekkan ke SPSS. Ini saya sudah mengisi, dan di sini variabel 1 dari belakang saya ganti dengan nomor absen saya. Kemudian lanjut klik analis, kemudian kita cari yang independent sample T-Test. Kita reset dulu. Kemudian variabel 1 masukkan ke tab variabel, kemudian yang variabel 2 masukkan grouping variabel. Kemudian klik grup 1 untuk variabel 1 kita tulis 1, grup 2 kita tulis 2 untuk variabel 2. Klik continue, kemudian klik OK. Maka muncul tabelnya seperti ini. Langsung kita salin ke tabelnya ke PPT. Dari jawaban ini tadi, H0 atau hipotesis 0 dibagi mu1 sama dengan mu2, rata-rata nilai standar dengan nilai baru sama. H1 hipotesis awal dibagi mu1 tidak sama dengan mu2, rata-rata nilai standar dengan nilai baru tidak sama. Taraf signifikasi yaitu alfa sama dengan 5% atau bisa 0,05. Arah pengujian adalah dua arah. Nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,960, di mana DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2 sama dengan 20 ditambah 20 dikurangi 2 sama dengan 38. 20 tambah 20 dari mana? Dari jumlah nilai transaksional dan transformasional. Kemudian alfa sama dengan 2 sama dengan 2,5%. Lihat tabel di bawah, tabel C di bawah ini. Yang tolak HO untuk alfa. Kemudian lanjut yang uji kesimpulannya. Kesimpulan nilai T hitung sebesar 1,355, dilihat dari tabel yang atas yang T. Kemudian yang berada di daerah terima H0, yang bagian putih yang panah, terima H0.
Nomor 2, P value sama dengan 0,183 lebih dari 2,5% atau 0,025 sehingga terima H0. Artinya rata-rata model kepemimpinan transaksional dengan model kepemimpinan transformasional adalah sama, atau dengan kata lain, pemberian model baru belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi keterlibatan kerja karyawan. Kemudian yang ketiga, analisis uji T2 sampel berpasangan atau paired sample test. Soalnya kasus, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang marketing ingin meningkatkan kinerja karyawan dalam hal menjual produk. Untuk itu, perusahaan tersebut memberikan training kepada karyawan. Apabila training tersebut efektif atau tidak terdapat kemampuan menjual barang, untuk dilihat ada peningkatan atau tidaknya peningkatan penjualan barang atau produk. Untuk itu, diambil sampel 40 secara acak pada karyawan di perusahaan tersebut dan diperoleh data sebagai berikut. Saya sudah masukkan datanya ke SPSS dengan saya ganti nomor di belakang dengan nomor absen saya. Kemudian kita klik analis, kemudian kita cari yang paired sample test. Kemudian sebelum kita masukkan ke paired variable dan sesudah kita masukkan ke paired variable. Kalau sudah kita klik OK, maka datanya akan muncul seperti ini di output. Datanya ini akan saya salin ke jawaban yang ada di PPT. Kita masuk yang di PPT. Jawaban H0 hipotesis 0 dibagi mu A sama dengan mu B. H1 hipotesis awal dibagi mu A tidak sama dengan mu B. Taraf signifikasi yaitu alfa sama dengan 5% atau 0,05. Arah pengujian adalah dua arah. Taraf nyata pengujian alfa atau 2. Nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,960, di mana DF sama dengan N kurangi 1 sama dengan 40 kurangi 1 sama dengan 39. 40 dari mana? Dari jumlah nilai yang sebelum dan sesudah. Kemudian alfa atau 2 sama dengan 2,5%. Lihat double T di bawah ini. 1,9 warna kuning tolak HO untuk alfa sama dengan 2,5. Kemudian yang bagian putih itu terima HO. Maka kesimpulan dari ini uji sampel berpasangan, nilai T terhitung sebesar 2,509 yang berada di area tolak HO di sebelah kiri yang warna kuning, itu tolak HO karena lebih dari min 1,960. Kemudian yang kedua, P value sama dengan 0,016 lebih kecil dari 2,5% atau 0,025 sehingga tolak HO. Yang warna kuning di sebelah kanan. Maka kesimpulan dari analisis ini,
rata-rata, sebelum training dengan sesudah training tidak sama, atau dengan kata lain perbedaan karyawan menyebabkan perbedaan dalam efisiensi kemampuan penjualan barang. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.